Jadi untuk teman-teman yang berada di sekolah, entah itu di mana, sekolah itu membuat kalian menambah wawasan kalian. Walaupun emang pelajaran pas saat kalian belajar itu sangat membosankan. Pas wah matematika lagi, wah bahasa Indonesia lagi, wah sejarah lagi. Tapi suatu saat nanti kalau kalian kalian lulus, kalian pasti merasakan, wah kenapa aku gak belajar? Padahal instingku mengarahkan ke sini, tapi kenapa aku nggak ada niat? Itu pasti akan terasa. Contohnya Teanggi ya, kangen banget ya Teh. Kangen belajar, Kayak kangen kebetulan suasana kan kelas. apa? Kebetulan salah satu siswa terbaik Iya. di sini kan ya. English speak. Enggak. English speak. Mungkin apa sih tidak banyak apa kenakalan yang dilakukan di sini, Iya. makanya mungkin tidak timbul penyesalan yang Iya. banyak gitu. Mungkin nyesalnya hanya Kayak rindu. iya Wah, apa ya, nggak bisa rindu ketemu lagi teman ya, gitu ya. rindu Tapi teman. kayaknya nggak merindukan ibu dan teman-teman yang lain. Aku nyeselnya nggak ikut dibawa ke Cirebon bareng Mercy. Oh iya. Iya. Kalau Aku itu- nyesel karena aku tuh Oh iya, iya. dari kelas 10 Boleh aku minum ya? latihan Iya, Bu boleh, ya. boleh. Ini aku curhat ya. Iya. Ini aku dari kelas 10 latihan Bu. Aku cuma dapat drill sama latihan CG. Latihan. Aku tuh sedih tuh, sedih aku sebenarnya tuh. Kenapa waktu itu nggak bilang ke ibu? Nggak curhat Karena ke ibu? alatnya nggak datang. Alatnya nggak Oh datang-datang. gitu ya. Giliran aku udah mau lulus alatnya datang. Dateng. Terus gitu sakit hati sebenarnya aku sama Aipin. Ya itu pun apa ya perjuangannya Tapi mau butuh cukup waktu sih Bu, iya ya. cukup berat untuk mengandalkan alat itu sendiri ya. Dan alatnya juga marching band alatnya nggak murah ya Bu ya. Iya, Satu alat aja bisa mencapai jutaan loh. Jadi Iya, itu satu paket itu sekitar 40 jutaan. satu ya. paket Sekitar itu udah 40. sama snare semuanya Bu. Iya. Jadi untuk anak marching band lebih smart lagi Iya. karena modal nggak murah. Gak sedikit tuh. 45 juta itu kalau bagi saya bisa hidup selama berapa tahun itu sendirian loh ya, sendirian itu bisa hidup. Ya, intinya jangan menyia-nyiakan fasilitas yang ada di sini Ya, ya kan. manfaatkan Manfaatkan sebisa yang mungkin baik ya, ya, Bu. Bu, ya. Manfaatkan sebisa mungkin. Jangan menyia-nyiakan waktu gitu kan karena waktu tidak bisa diulang. Diulang Betul. lagi. Kan ada kata-katanya penyesalan itu datangnya di akhir ya, Bu. Iya, betul. Jadi kalau kalian nakal coba pikir dulu. Iya, sebelum melangkah pikir Dan, dulu. Nakal jadi tuh boleh tapi jangan terlalu nakal. Iya. jangan Karena kelewat. kalau gitu-gitu aja tuh nanti nggak punya cerita. Maksudnya nakalnya yang wajar. Iya, Ini iya. biasa-biasa aja. Ya kalau misal cewek jadi tomboy, woi gue pernah berantem nih sama cowok nih di sekolah tapi gara-gara hal benar gitu. Itu cerita. Iya, betul. Tapi jangan, wih aku tawuran nih. Itu jangan dibanggakan karena tawuran itu malah memotivasi adik kelas kalian, itu juga nggak bakalan benar ke depannya. Jadi saling mengingatkan aja, jangan sampai kena pergaulan itu. Jadi, Nah, kalau tawuran tuh rugi tenaga, badan jadi rusak karena apa sih kalau tawuran? Ya masih untung bisa Pakai selamat. Kalau sajam ya. Nah, tuh. Apa nyawa itu hanya satu ya. Nah, iya. Ya terkadang apa ada yang sampai meninggal gitu kan. Benar. Mungkin kalau yang Orang udah- tuanya pasti sedih. yang sudah Bu. meninggal mah tidak ada rasa ini ya. Iya. Tapi kan yang ditinggalkan Yang orang ditinggalkan seperti orang orang tua tua. sedihnya seperti apa gitu kan. Keluarga-keluarga yang ditinggalkan seperti apa rasanya ditinggal sama anak gitu kan. Anak yang selama ini diharapkan memang benar anaknya gitu penerus cita-cita orang tua. Iya. Tapi ternyata kan Orang tua misalnya di tengah jalan terjadi tawuran dan anaknya sampai meninggal tuh nggak kebayang deh. Sakit, iya. Iya. Karena setiap anak Yang itu pam- harapan bagi orang Iya. tuanya. Bu. yang pamitnya Bu pamit sekolah tapi ternyata Iya. pas pulang udah tinggal, itu kan Iya, betul. perasaan yang dirasakan orang tua kalian gimana, coba rasakan dulu. Makanya di sini ibu juga sangat mengharapkan Rizky sebagai ketua OSIS di Ya. sini mungkin nanti dengan timnya bisa Insya Allah. membuat program-program yang bisa apa ya membuat sekolah kita lebih baik lagi Ya, ya ya. dalam hal kesiswaan ataupun dalam hal KBM mungkin bisa memberi masukan gitu kan. Selama ini misalnya yang kurangnya di mana ke kesiswaan nggak apa-apa, kasih aja saran ke apa, kita terbuka kok gitu. Iya, iya. Kalau memang nanti ide-idenya membangun untuk sekolah kita ya kita laksanakan gitu kan, tidak menutup kemungkinan gitu. Cuman itu kan disampaikannya nanti ada jalurnya, mungkin nanti Iya, ada jalurnya. dari Rizky ke pembina OSIS OSIS, ya, pembina dari OSIS. pembina OSIS ke kesiswaan baru ke ibu Iya. gitu, atau ke Pak Asmu gitu kan. Jadi saya diberi tanggung jawab ya Bu, terima kasih banyak sudah diberi tanggung jawab untuk mendidik adik kelas saya. Dan sekarang saya mungkin kelas 3 dan beberapa bulan lagi saya sudah lulus. lulus. Iya.
semoga Jadi bisa memberikan kesan yang terbaik untuk ya sekolah. memberi kesan terbaik dan meninggalkan Iya, adik-adik kelas yang mempunyai jiwa betul. nasional Kepemimpinan. bisa kepemimpinan lah intinya. Apa ya, susah kalau ngomong kayak gitu tuh. Jadi kalau Rasa semisalnya memiliki nah lah ke lembaga kita gitu kan. Dan bertanggung jawab juga. ayolah kita mengabdi itu. Sekolah ini sudah memberi pelajaran banyak ke kita, jadi kita kenapa nggak mengabdi gitu. Saya selalu mengabdi apabila di sekolah ada sekolahan butuh saya, Ki ke sekolahan ada tugas, saya langsung berangkat karena saya selalu mengabdi Bu, karena saya tahu jabatan saya Terima seperti kasih apa. Rizky. Jadi mau tanggung jawab seperti apapun anak-anak, walaupun di luar sekolah saya tetap mengontrol Ibu. Iya. Sebenarnya tiap malam walaupun saya tahu perilaku mereka seperti apa, saya cuman iya tapi sekolah saya memberikan ngapain sih kayak gini, coba ya gabung sama kita ngeband bareng, kita eskul bareng Disalurkan ke hal-hal yang ya, positif. dan alhamdulillah sebagian ada yang mengikuti ya udah ayo, tapi sebagian emang ada kan, setiap orang nggak pro ke kita Ibu, Iya, pasti ada yang kontra ke kita. Iya. Jadi apain sih gini, pasti ada Bu. Saya juga Iya. pernah, saya paling sakit itu gini, diginin Bu, kamu siapa nih, mentang-mentang ketua OSIS bisa semena-mena. Loh, bukan begitu. Saya mendidik kalian, emang kalian harus tanggung jawab saya di sekolah. Walaupun kalian mau berbuat apa, nanti tetap saya yang disalahkan. Saya tangan kanan kalian. Bukan saya menganggap kalian bawahan saya, bukan. Malah saya yang membantu kalian setiap kalian ada masalah. Saya yang bertanggung jawab. Kalian butuh apa, panggil saya. Saya bersedia untuk membantu kalian gitu. Oke Bu, pertanyaan selanjutnya ini pesan-pesan untuk siswa dan siswi SMP maupun SMK aja Bu. Ini kan banyak kejadian-kejadian di luar yang tidak diinginkan. Ibu ingin berpesan apa untuk siswa dan siswi? Ya pesan-pesannya nggak banyak sih ya. Ya itu kalau kalian sebagai siswa ya lakukan apa? Kewajiban sebagai Lakukan siswa. kegiatan kalian sehari-hari memang sebagai siswa gitu kan. Memang tugas seorang siswa itu kan belajar ya. Belajar itu bukan hanya di sekolah, tapi dari lingkungan pun kita banyak yang bisa kita pelajari gitu kan. Sebenarnya kalau di sekolah itu untuk ilmu sendiri tuh ibu rasa tidak banyak ya yang kita capai gitu, maksudnya dari SMP, SMK itu mungkin untuk bidang pengetahuan itu tidak banyak yang kita dapat. Tapi ibu sangat mengharapkan sekali ya di sini kita mendidik bukan hanya memberikan ilmu pengetahuan tapi juga pembiasaan. Bagaimana caranya yang tadinya mungkin siswa itu masih SMP-nya bandel, pas SMK kita mengharapkan siswa itu jadi baik, ya kan? Ya. Karena di dunia kerja pun itu sangat diharapkan tidak hanya pengetahuan ya kan. Untuk apa kita pintar otaknya tapi kalau tidak punya etika. Iya. Etika penting banget. Iya, makanya dari itu di sini di SMK dan SMP Plus Laboratorium Indonesia itu ibu sangat mengharapkan pembiasaan itu dilakukan setiap hari, yaitu untuk membentuk karakter setiap siswa untuk memiliki pribadi yang baik ya kan, supaya nanti waktu melangkah ke dunia kerja kita sudah mempunyai attitude yang baik gitu kan. Tentu saja dengan dibarengi kalau mungkin SMK itu kan ada keterampilan di bidang kejuruan masing-masing. Selain kita diharapkan siswa terampil di bidang kejuruannya masing-masing, yaitu tadi diharapkan mempunyai etika lebih ya, etika yang lebih baik ya. Mungkin kalau di sekolah lain ada apa ya, di sekolah lain untuk SMK sendiri identiknya dengan anak laki-laki semua kan. Kalau di sekolah kita kan masih seperti SMA ya, seimbang antara jumlah laki-laki dan perempuan. Itu kenapa salah satu kelebihan labor itu di situ. Jadi siswa itu tidak terlalu brutal karena di lingkungan laborti ini sendiri menurut ibu lingkungannya cukup nyaman ya kan, cukup nyaman, aman dari pengaruh-pengaruh luar kan, dibanding untuk sekolah yang terletaknya di pinggir-pinggir jalan sana ya. Mungkin kalau laborti kan terpusat di kota juga ya masuk ke dalam ya termasuk mewah lah laborti ya, mepet sawah. Mepet sawah. Ya makanya untuk para orang tua ya, ibu sangat memberi masukan supaya siswa-siswanya bisa disekolahkan di sekolah laborti ya, di sekolah kita ini, karena ya tempatnya cukup nyaman ya kan, tenang dan tidak ada kebisingan atau apa gitu kan. Terus masih guru-gurunya itu masih bisa memantau, ya. Murid-murid sekitar. Iya, jadi
apa sangat mengharapkan siswa itu tidak menyia-nyiakan waktu, ya kan. Tadi itu ibu sangat mengharapkan waktunya belajar ya kalian belajar, ya kan, waktunya main-main, jangan sampai waktu terus berputar sementara sebagai siswa kita tidak menyadari bahwa usia kita semakin bertambah, tapi pemikiran kita masih di situ-situ saja gitu kan. Nanti akan terasa menyesal kalau misalnya sudah melakukan kesalahan dan kesalahan itu tidak bisa termaafkan, pasti akan timbul penyesalan yang tidak bisa diulang lagi gitu. Maksudnya tidak bisa diperbaiki, dan itu yang dirugikan, paling banyak dirugikan orang tua, ya kan. Ya makanya pesannya ya, sebelum kalian melakukan tindakan apapun ya, itu harus dipikirkan 2 langkah ke depan. Apa sih ini akibatnya? Bukan hanya untuk diri kalian sendiri, tapi untuk kedua orang tua kalian yang sudah membiayai kalian sekolah di sini sampai gitu. SMK ya Bu, itu Iya, jumlahnya betul. tidak sedikit Iya. ya. Dan itu setiap bulan tuh kan ada uang SPP, SPP 250, belum uang jajan mungkin, terus kuota gitu kan. Zaman sekarang tidak bisa lepas dari kuota. Iya, makanya beruntung untuk siswa yang orang tuanya memang mampu, tapi banyak juga kan di sekolah kita ya, ibu tidak merendahkan siapapun ya, tapi banyak yang orang tuanya kerjanya banyak yang pekerja kasar gitu kan ya. Jadi sebagai anak harus bisa menghargai perjuangan orang tua, pengorbanan orang tua, gimana susahnya orang tua kalian bisa duduk di kelas kalian masing-masing ya kan. Karena untuk bisa duduk di kelas masing-masing itu tidak semudah telapak tangan langsung berada di sini, tapi kan harus mengeluarkan biaya paling tidak ya kan. Jadi pesan ibu ya, lakukan tugas kalian sebagai siswa dengan baik, karena masa depan kalian itu dimulai dari saat sekarang, ya kan. Menentukan. Iya, betul. Kalau kalian bersungguh-sungguh sekolah di sini, sungguh-sungguh menuntut ilmu, insya Allah hasil yang akan didapatkan pun hasil yang terbaik gitu. Ya mungkin itu saja. Terakhir nih Bu, kan ibu udah kurang lebih 3 tahun ya menjabat sebagai kepala sekolah. Nah, suka dukanya nih apa sih Bu? Ya kan nggak banyak orang tahu kan, taunya orang nih jadi kepala sekolah tuh enak, tinggal duduk di ruangan, makanan ada, minuman ada. Ya kan? Opini orang di luar kan pasti gitu, jadi kepala sekolah tuh enak gitu kan. Kalian apa-apa dilayani. Kalian memikirkannya seperti itu, tapi yang dirasakan aduh ini. Nah, makanya tanya nih Bu, suka dukanya jadi kepala sekolah, dan sukanya dulu deh. Sukanya apa ya sukanya? Ya sukanya bisa bergabung dengan teman-teman dalam level mungkin ya. Kalau di atas itu kita bisa memberi masukan ke teman-teman. Sebenarnya ibu nggak sukanya bukan suka bisa merintah ini merintah itu enggak, ya kan. Kita sama-sama, jadi semua itu ibu nggak pernah merasa di atas, ibu tuh emang bagian gitu kan, tim gitu. Jadi ibu nggak pernah merasa lebih dari siapapun, cuman ibu di sini hanya sekedar tugas di sini dari staf TU sampai kepala sekolah itu sebenarnya sama, ya kan. Sama, hanya beban kerjanya yang berbeda, ya kan. Ya mungkin untuk sukanya yaitu suka punya keluarga di Laborti gitu kan, siswanya baik-baik insya Allah ya, gurunya juga alhamdulillah kompak kita di sini, ya itu sukanya. Kalau dukanya dukanya mungkin ibu yang paling sedih kalau waktunya kita bayar gajian guru-guru dan itu dan, gaji Bu. Gajian guru-guru, gaji guru-guru, dan mungkin kita ingin sekolah ini mempunyai fasilitas yang lebih gitu kan, untuk kemajuan siswa. Kadang kita terbatas di masalah dana ya kan. Kita tahu untuk kalangan di siswa di labor itu kebanyakan kalangan tidak mampu, ya kan. Dalam sebulan itu banyak siswa yang tidak membayar untuk bulanan SPP atau apapun, tapi kita masih memberikan kelonggaran. Terkadang ada anak yang dari kelas 1 sampai kelas 3 itu tidak pernah bayaran sama sekali, tapi kita masih bisa tolerir selama siswa itu baik, mau masuk terus sekolah di sini ya kan, masih ada niat untuk belajar, kita kasih kesempatan. Ya mungkin dukanya itu aja sih. Di saat kita ingin memajukan sekolah ini, tapi kita terbentur dengan dana gitu. Itu aja.
Eh, coba kalian yang melihat ini dari awal sampai akhir, coba simpulkan apa saja yang bisa diambil dari pesan Ibu Erni ya, Bu. Apa aja yang bisa diambil, tolong kalian komen di kolom komentar dan nanti biar dibaca sama yang penonton lainnya. Kalau saya sih Bu, dari perbincangan ini, obrolan ini, saya ada suatu kata Bu, buat teman-teman yang masih siapa aja, adik kelas mungkin yang masih SMP maupun SMK atau SD yang menonton, kalau udah ngerti ya Bu ya. Iya betul. Hargailah waktu senyaman mungkin dan tempatkanlah tempatmu di mana kamu bisa nyaman di tempat itu. Kalau kamu tidak terasa nyaman di tempat itu, kamu pergilah ke tempat yang lain. Jadi waktu akan terus berjalan dan tidak bisa kembali. Tempat akan bisa dicari dan waktu tidak bisa kembali. Mungkin itu Bu. Yang lebih tepatnya kalau kalian pusing, hargain waktu dan carilah tempat yang paling nyaman. Pergaulan maksudnya. Mungkin itu Anggi sebagai senior saya. Jangan gitu dong, tua. Oh, iya. Tua ini senior tua. Tua nggak? Muda, aku Iya, tuh iya. I feel young. Aku masih 19 tahun kok. Ya. Tapi menurutku tua loh. Makasih. Aku emang lebih tua dari kamu, tapi aku nggak tua-tua banget. Beda Jadi kalau menurutku ya, apa yang aku tangkap dari omongan ibu, ya jadi menurut aku ketika kita masih sekolah kita punya kesempatan buat belajar banyak, karena kalau kita udah di luar itu waktunya itu pasti kebagi-bagi buat kerja, karena kalau kita udah kerja tuh ya udah yang pikirin kerjaan aja, nggak mungkin kita kerja sambil belajar matematika. Apalagi gitu kan. ada temennya teh Ya. Kita paling rindu sama temen itu, kita hargain waktu sama temen Pokoknya juga. momen di sekolah itu seru banget, gila sih. Kalau misalkan kalian sekolah terus bandel terus, itu rugi gitu, karena nanti tuh ceritanya tuh dikenangnya sama sekolah. Oh ini yang dulu bandel begini, itu nggak asik. Tapi kebanyakannya bangga teh. Iya. Tuh guru-guru tuh kenal sama aku. Itu bukan sesuatu yang patut dibanggakan ya teman-teman, ya nggak boleh. Jadi kalau bisa tuh kalian dikenang karena prestasi, itu bakal lebih bagus. Ada lagunya, sungguh aneh tapi nyata dengan si Kisah dia. khas, itu Kisah kasih. Bukan teman. Dan itu salah satu part yang bikin Ya, tapi jangan deh. Oke teman-teman, mungkin itu saja yang disampaikan oleh Ibu Erni sebagai mengajak ya. ya, Ya, mengajak. kebetulan saat kita berbarengan dengan PPDB penerima Iya. siswa baru, mungkin ya Ibu di sini hanya menyarankan ya untuk kalian semua, mungkin calon-calon siswa yang masih bingung ya kan, belum ingin semua orang tua itu masuk di sekolah yang favorit, mungkin sekolah Iya. negeri gitu kan. Nah, untuk yang tidak masuk kemarin ke negeri, mungkin ya bisa kalian punya alternatif sekolah kita ya, lembaga kita SMK Laborti itu termasuk sekolah yang yang tingkat kenakalan siswa-siswanya itu masih Bisa terkendali. iya, masih dibilang bagus ya, lingkungannya pun nyaman ya. Mungkin sekolah kita bisa menjadi pilihan kalian ya. Untuk yang lulusan SMP jangan ragu-ragu untuk bergabung bersama kita di SMK Plus Laboratorium Indonesia. Dan untuk yang baru lulus SD, mangga kalian daftar di SMP Plus Laboratorium Indonesia. Insya Allah kita di sini bareng-bareng ya. Tidak hanya pengetahuan saja yang kita kembangkan di sini, tapi juga tentang pendidikan karakter ya. Insya Allah nanti yang SMK lulus dari sini bisa siap masuk ke dunia kerja ya kan. Ya mungkin hanya itu saja ya tambahan dari Ibu, dari semua warga di sini ya. Kita sangat mengharapkan kalian semua bisa bergabung bersama kita ya untuk sama-sama belajar di lembaga SMP dan SMK Plus Laboratorium Indonesia. Ya mungkin itu saja, terima kasih banyak. Saya yang terima kasih, Bu. Iya. Saya yang terima kasih sudah Kasih menyempatkan meluangkan waktu. Iya, Menyempatkan waktu. Kita kan tahu ibu tuh super sibuk. Tapi Tidak bisa sembarangan waktu dibuang Iya, gitu. iya. Ya Ibu terima kasih banyak ya. Setidaknya Ibu tahulah ada saran-saran dari kalian, masukan-masukan. Mungkin Anggi sendiri sebagai alumni nantinya ada pemikiran yang bisa
bisa membuat adik-adik kelasnya di sini berkembang lagi. Mungkin di sini dinilai, oh waktu saya sekolah di sana kekurangannya ini loh gitu. Mungkin ada masukan-masukan ya, jangan segan-segan untuk datang ke sini, bisa ke Pak Arifin ataupun ke siapalah. Di sini semua guru juga terbuka untuk menerima masukan-masukan yang memang bisa memajukan lembaga ini ya. Sekali lagi terima kasih Bu Iya, iya. udah menyempatkan waktu hadir di acara podcast kali ini. Jadi teman-teman, kalian yang mau memasuki SMP atau SMK Plus Laboratorium Indonesia, linknya ada di deskripsi. Kita melalui online karena wabah COVID-19 terus bertambah. Jadi kita doakan semoga cepat kelar. Amin. Dan Ya. semoga cepat sembuh dan tidak ada korban lagi. Amin. Mungkin itu saja. Cari baiknya, buang negatifnya. Itu saja yang mungkin saya sampaikan. Dan Bu Herni dan Teh Anggi, salam SMK SMP bisa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hai guys, kali ini aku mau berterima kasih banget nih sama RGB Fashion yang udah jadi sponsor kita di podcast kali ini. Nah, buat kalian yang cari daster atau kemeja, ini tuh fashionable banget karena dasternya tuh macam-macam ya Bu ya. Iya. Ada jenisnya apa aja sih Bu? Ada apa, sultan, bondu ya, macam-macam. Untuk produk-produknya sendiri banyak ya, tinggal lihat aja di Instagram ya kan. Kalian bisa lihat di situ macam-macam dari produk-produk RGB ya. Tentunya kalian bertanya-tanya apa sih RGB gitu kan. Mungkin untuk kalangan remaja ya, RGB ini tidak familiar, tapi di kalangan ibu-ibu muda RGB ini sangat viral sekali ya kan. RGB ini dasarnya itu daster, tapi daster kekinian. Kenapa kekinian? Karena motif-motifnya itu sendiri memang kekinian, selalu update gitu kan. Tidak seperti daster-daster yang apa asalnya itu emak-emak banget gitu kan. Sementara kalau daster RGB ini bisa dipakai untuk OOTD kan. Kita tinggal pakai belt aja itu udah modis banget gitu kan. RGB pusat ya yang berada di Karawang ya, salah satu agen tuh ada di CKM Kelari ya. Nah, untuk RGB sendiri ini keunggulannya yaitu kenapa? Bahannya itu adem ya kan, bahannya adem, sangat cocok sekali untuk kita yang tinggal di Karawang karena Karawang itu sangat panas sekali ya. Makanya kenapa owner RGB ini memilih bahan katun rayon yang dijadikan bahan dasar untuk semua produk-produknya, yaitu tadi karena motif-motifnya bagus ya kan. Setiap produksi itu selalu berganti-ganti motif dan sangat nyaman sekali untuk dikenakan kita yang tinggal di Karawang. Penasaran kan? Tuh, kalau kalian penasaran cek aja Instagramnya ya, terus ada di bawah ini. Follow ya, terus Oke. join juga karena untungnya gede banget di sini. Bu, abis ini aku join ya Bu ya. Boleh bangga. Thank you guys, thank you RGB.